Oke, selamat malam, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, dimana saya akan membahas masih dalam ruang lingkupnya hukum adat, tapi lebih terperincinya saya membahas tentang hal-hal yang sering kali kita temui yang terjadi di kalangan masyarakat kecil atau di suatu daerah terpencil. Jadi paling sering terjadi di daerah terpencil itu adalah kalau di Pulau Jawa, apalagi kalau di Jakarta ini tuh udah jarang kita ketemu hal-hal seperti itu. Tapi kalau daerah-daerah kecil, apalagi kalau daerah-daerah yang memiliki tanah yang subur dan berpenghasilan, itu biasanya terjadi hal-hal seperti itu. Entah itu pembangunan infrastruktur ataupun pihak-pihak korporat yang ingin memiliki tanah-tanah tersebut. Nah, dalam hal ini saya akan bahas tentang tanah ulayat atau tanah adat. Sebenarnya tanah ulayat atau tanah adat itu nggak ada perbedaan sih, dia sama aja. Nah, cuman sebelum kita masuk lebih lanjut, kawan-kawan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, biar saya juga bisa terus membuat video-video pelajaran dan kita bisa belajar bersama di sini. Saya bikin video seperti ini bukan saya untuk mendapatkan uang, tapi saya membuat video seperti ini di mana saya belajar, saya mengutarakan apa yang saya pelajari, dan kawan-kawan disilakan untuk mengomentari biar saya bisa mengoreksi apa sih yang salah dalam pemaparan saya, apa yang kurang tepat, biar di situ juga saya terus mengevaluasi diri saya sendiri ataupun kesalahan saya sendiri. Oke, jadi kita akan bahas tentang ulayat, tanah ulayat atau tanah adat. Dalam hukum adat itu yang disebut dengan tanah ulayat itu adalah kita akan bahas beberapa poin tentang ulasan lengkapnya tanah ulayat tersebut. Jadi tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Jadi tanah ulayat ini tanah yang dimana dimiliki oleh sekelompok masyarakat atau warga negara yang berada di suatu daerah yang sudah diduduki dari tahun ke tahun, dan itu turun temurun. Nah, kemudian yang menjadi hak penguasa atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan tanah ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu, atau Undang-Undang Pokok Agraria, mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu didasari dengan dua hal syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak ulayat yang dikatakan bahwa hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Jadi sepanjang tanah itu masih diduduki, otomatis tanah itu masih ada. Nah, makanya dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu dia tetap mengatur hal itu, dan dia melindungi tanah ulayat tersebut.
Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada. Misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau kepala adat yang bersangkutan. Maka sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik atau apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat. Kemudian yang kedua, status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki oleh masyarakat hukum adat. Untuk itu, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Jadi ketika tanah ulayat itu tidak menjadi haknya lagi ketika dia sudah meninggalkan tanah tersebut, yang biasa disebut dengan tanah bekas. Nah, kemudian yang ketiga, tanah ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Kemenak atau KBPN Nomor 9 Tahun 1999. Menurut pasal 9-nya ayat 1 junto pasal 8 ayat 11, Kemenak KBPN Nomor 9 1999 melalui Kepala Kantor Pertahanan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Jadi tanah ulayat tersebut itu saya simpulkan bahwa tanah ulayat itu adalah tanah di mana kita duduki yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama, dan tanah itu sebenarnya masih belum bisa menjadi tanah negara. Apabila tanah itu sudah ditinggalkan oleh masyarakat tertentu, oleh warga tertentu, baru tanah itu secara otomatis akan beralih menjadi tanah milik negara, dan kemudian tanah itu menjadi hak milik negara apabila seseorang ingin membelinya dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh negara, maka tanah tersebut bisa dijadikan dengan atau dikatakan adalah tanah hak milik. Nah, dasar hukumnya adalah tanah ulayat tersebut pertama itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pendaftaran hak atas negara dan hak pengelolaan tersebut. Jadi sangat jelas bahwa sebenarnya menurut pandangan saya, tanah ulayat maupun tanah adat itu sebenarnya dia tidak berbeda jauh, bahkan sama. Tanah adat itu apa? Yang kita pahami, adat itu adalah sebuah hukum kebiasaan, dan kalaupun tanah ulayat itu adalah sebuah turun temurun yang sudah ditetapkan oleh leluhur, misalkan sebuah area
sebuah daerah di mana ditempati oleh masyarakat terpencil. Nah, itu juga adalah sebuah kebiasaan dari awal. Nah, sehingga tidak berbeda bahwa tanah ulayat itu bisa dikatakan juga adalah tanah adat. Jadi untuk para penegak hukum tidak bisa dengan semena-mena. Kadang-kadang kejadian-kejadian yang sering terjadi di luar sana, apalagi di daerah saya, kadang-kadang banyak hak-hak atau tanah ulayat seperti ini tuh tidak terlalu diperhatikan, lebih mengesampingkan. Padahal kalau kita lihat dalam undang-undang pokok agraria saja diatur, dan undang-undang nomor 5 tahun 1960 juga diatur. Nah, jadinya bertabrakan. Jadi itulah mungkin sekilas tanah ulayat yang sedikit saya sampaikan atau saya paparkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin sampai di sini, dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Thank you.